Hai Industrials, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Fikri Firdaus di podcast Expo Beasiswa 2021. Nah, semoga teman-teman nggak pada bosen ya buat nonton podcast ini, karena sayang banget deh pokoknya kalau teman-teman sampai kelewatan info yang ada di podcast ini. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngobrol sama narasumber yang beasiswanya itu berkaitan dengan podcast sebelumnya nih. Kalau di podcast sebelumnya kan ada Mas Edi yang mendapatkan break scholarship. Nah, kalau kali ini aku bakal ngobrol sama seseorang yang menjadi awardee dari Smart Scholarship. Nah, mungkin di podcast sebelumnya itu Smart Scholarship udah disinggung sedikit. Tapi kali ini aku bakal mengulik lagi lebih dalam dan mendapatkan ilmu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kali ini, Mbak Nanda Febriana. Halo Mbak Nanda, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat selalu ya. Halo teman-teman semuanya, Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga sehat ya. Amin, amin. Nah, sebelum kita mulai nih, kalau boleh tahu Mbak Nanda itu dari TI Angkatan berapa dan asalnya dari mana ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Nanda Febriana dari TI Angkatan 2019 dan asalku dari Kudus. Oh, dari TI 19. Berarti Mbak Nanda baru dapat beasiswa ini tahun lalu ya? Karena sesuai yang aku dengar dari Mas Edi, kalau Smart Scholarship ini cuma dibuka untuk mahasiswa semester kedua. Iya benar, jadi aku penerima beasiswa Smart Scholarship tahun 2020 kemarin. Jadi beasiswa Smart Scholarship itu merupakan beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Baitul Mal BRI bagi mahasiswa jenjang sarjana di berbagai perguruan tinggi negeri yang merupakan perguruan tinggi mitra, termasuk Universitas Diponegoro ini. Dan khusus juga untuk mahasiswa semester 2, seperti itu. Nah, gimana tuh Mbak perasaannya setelah Mbak Nanda tahu menerima beasiswa ini? Alhamdulillah, tentunya perasaan saya senang ya bisa menjadi bagian dari Smart Scholarship 2020. Selain mendapatkan tunjangan pendidikan tiap bulannya, kami juga mendapatkan pembinaan-pembinaan, penguatan soft skill tematik yang diberikan tiap bulannya dengan pembicara-pembicara yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian kita juga mendapatkan relasi yang baru dan teman-teman yang baru, baik dari luar jurusan, fakultas, bahkan dari luar universitas. Seperti itu yang bisa memupuk rasa kekeluargaan juga, dan kemudian bisa sharing dan berbagi ilmu serta pengalaman. Seperti itu. Oke, mantap. Nah, kalau di podcast sebelumnya kan udah disinggung sedikit nih tentang Smart Scholarship. Nah, sebenarnya persyaratannya tuh ribet nggak sih Mbak? Kan ada kayak persyaratan umum, persyaratan administrasi, persyaratan khusus. Mungkin Mbak Nanda boleh dong kasih tahu persyaratan-persyaratan apa aja sih yang perlu waktu kita mau daftar di Smart Scholarship ini? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya kriteria calon dari penerima beasiswa Smart Scholarship ini supaya teman-teman bakal lebih tahu nih tentang beasiswa ini. Kriteria pertama adalah muslim atau muslimah, yang kedua warga negara Indonesia, udah pasti ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa aktif semester 2 dari kampus mitra termasuk Undip ini. Jadi teman-teman 2020 bisa banget nih langsung daftar beasiswa Smart Scholarship. Kemudian syarat selanjutnya adalah memiliki IPK minimal 3. Kemudian diprioritaskan memiliki keterbatasan dalam hal finansial. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain. Namun terbuka bagi penerima bidik misi dengan syarat menyesuaikan kebijakan internal kampus seperti apa. Seperti itu. Teman-teman, selanjutnya adalah syarat administratif. Jadi, syarat apa aja sih yang harus dipenuhi untuk mendaftar beasiswa Smart Scholarship ini? Tentunya tidak sulit ya teman-teman, asal teman-teman mau mencari informasi dan memahami serta jangan sungkan untuk bertanya. Yang pertama adalah print out bukti pendaftaran online, diterima via email setelah mengisi formulir online tentunya. Kemudian, surat keterangan mahasiswa aktif dari kampus, dan kopi transkrip nilai semester 1 karena beasiswa Smart Scholarship ini
memang ditujukan untuk mahasiswa semester 2 ya. Kemudian kopi slip pembayaran UKT dan juga kopi sertifikat atau penghargaan yang teman-teman punya, misalnya dari menang lomba ISAI atau KTI atau lomba-lomba lainnya yang bisa menjadi nilai plus dari kalian untuk pendaftar beasiswa ini. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk alurnya sendiri tuh gimana ya Mbak? Alur pendaftaran dari Smart Scholarship ini? Oke teman-teman, selanjutnya adalah tahapan seleksi Smart Scholarship. Jadi tahapan yang pertama adalah pendaftaran online. Karena di sini pendaftaran dilakukan secara online, jadi mudah ya teman-teman, asal mengikuti ketentuan yang ada. Kemudian tahapan seleksi berkas. Jadi setelah kalian persiapkan berkas-berkas secara lengkap sesuai dengan panduan dan ketentuan yang ada, kemudian kalian bisa submit berkas tersebut sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan juga. Kemudian tahap ketiga adalah interview. Tahap interview ini adalah tahap wawancara ya teman-teman. Kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Seputar apa aja sih pertanyaan yang diberikan di seleksi Smart Scholarship ini? Tentunya ya kalian harus tahu dulu nih, Smart Scholarship itu apa, dia beasiswa yang apa, tujuannya dan visi misi Smart Scholarship ini apa aja. Kemudian kenapa sih kalian harus mendaftar beasiswa ini, kenapa nggak daftar beasiswa yang lain, dan sebagainya. Kemudian apa sih motivasi Anda, apa sih dorongan dari teman-teman harus mendaftar beasiswa ini. Kemudian kalian juga memperkenalkan diri kalian juga membranding diri kalian di situ supaya bisa menarik dari pihak pemberi beasiswa. Kemudian juga kalian harus meyakinkan ya dari beberapa pertanyaan kalian jawab dengan apa adanya diri kalian, kemudian juga dengan kelebihan yang kalian miliki. Kemudian juga kalian bisa meyakinkan setelah kalian bisa keterima di beasiswa Smart Scholarship ini, apa sih kontribusi kalian untuk YBM BRI tentunya yang sebagai pihak pemberi beasiswa, kemudian kontribusi kalian untuk universitas, kontribusi kalian untuk Indonesia, dan ketika setelah lulus nanti apa yang kalian lakukan, kemudian apa yang kalian lakukan dan kontribusi kalian ke sekitar, ke lingkungan, ke masyarakat itu seperti apa. Dan kalian harus mempersiapkan interview itu dengan baik. Kalian harus benar-benar menggali informasi dan juga benar-benar mempersiapkan diri kalian untuk menampilkan performa terbaik kalian saat itu. Kemudian tahap terakhir tentunya adalah pengumuman lolos. Nah, di sini akan diumumkan ya tentunya siapa yang akan lolos, kemudian mendapatkan beasiswa Smart Scholarship. Seperti itu teman-teman. Terus kalau nggak salah kan Mbak Nanda udah hampir setahun nih dapat beasiswa ini. Boleh dong diceritain selama hampir setahun ini udah dapat benefit apa aja sih? Selanjutnya untuk benefit apa aja yang kita peroleh dari program beasiswa Smart Scholarship ini tentunya banyak sekali ya teman-teman. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama tunjangan pendidikan sebesar 500.000 di tiap bulannya selama 1 tahun. Kemudian kita juga mendapatkan pembinaan dari tokoh-tokoh dan dari orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya tentunya yang keren-keren. Kemudian juga penguatan soft skill tematik dari pembinaan tersebut. Kita dilatih untuk bagaimana sih public speaking atau berbicara depan umum, kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin. Kita juga belajar untuk memperkuat karakter yang baik itu seperti apa. Kemudian juga kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman. Kita juga seperti berorganisasi ya, karena kita memiliki kegiatan-kegiatan atau event. Di situ kita dibagi ke dalam beberapa tugas-tugas ya, misalnya ada yang jadi moderator, kemudian ada yang menjadi yang lain seperti itu. Dan itu menuntut kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, kemudian menuntut kita untuk bisa berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik, serta meningkatkan kepercayaan diri di situ. Kemudian juga kita mendapatkan relasi yang lebih banyak lagi ya tentunya. Seperti yang sudah aku sebutin sebelumnya. Kemudian ada lagi nih salah satu kesempatan yang bisa kalian dapetin.
ketika kalian menjadi penerima Smart Scholarship, kalian juga berkesempatan untuk menjadi salah satu feeder dari program YPM BRI, yaitu Break Scholarship. Yang mana Break Scholarship ini adalah program beasiswa juga yang diberikan kepada mahasiswa, dan kalian itu bisa menjadi salah satu rekomendasi atau menjadi poin plus kalian apabila kalian telah menyelesaikan beasiswa Smart Scholarship itu. Kalian juga bisa mendaftar beasiswa Break Scholarship dengan peluang yang tentunya lebih tinggi ya untuk beasiswa Break Scholarship itu. Seperti itu teman-teman. Jadi dan banyak banget manfaat yang bisa diperoleh. Tuh teman-teman, mantep banget kan benefitnya. Apalagi kalau dari penjelasan Mbak Nanda tadi, persyaratan dan alurnya tuh nggak ribet-ribet banget kok, asal kita niat buat daftar. Nah mungkin buat teman-teman yang mau daftar nih, Mbak Nanda boleh dong kasih tips and trick Mbak Nanda waktu daftar beasiswa ini, sehingga akhirnya berhasil menjadi awardee. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan berbagi nih tips and trick dari pengalaman aku ketika mendaftar beasiswa Smart Scholarship. Semoga bisa memberikan gambaran dan memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah tentunya menggali informasi dari beasiswa Smart Scholarship sedalam-dalamnya kalau bisa ya teman-teman. Mulai dari apa itu beasiswa Smart Scholarship, kemudian benefit yang akan kita dapatkan apa aja, kemudian syarat dari pendaftaran apa aja, kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan, kemudian tahap-tahapannya segala macam seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa ya teman-teman untuk catat timeline penting dari pendaftaran, alur pendaftarannya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan, jangan sampai teman-teman nggak jadi mendaftar karena kalian lupa timeline yang telah ditetapkan. Kemudian teman-teman juga siapkan berkas persyaratan yang diperlukan apa aja, siapkan apa aja yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa itu, mulai dari IPK, penghargaan yang pernah kalian raih, formulir pendaftaran, dan juga lainnya. Siapkan dengan baik dengan format ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian juga setelah lolos berkas, kalian juga harus mempersiapkan untuk wawancara dengan performa terbaik kalian. Kemudian kalian sebelumnya telah mempersiapkan apa aja sih kira-kira yang akan ditanyakan dalam wawancara tersebut. Kalian telah mempersiapkan dengan jawaban-jawaban terbaik kalian. Kalian harus benar-benar meningkatkan kepercayaan diri kalian. Kemudian harus benar-benar bisa menarik dari pihak pemberi beasiswa tersebut. Kalian harus bisa membranding diri kalian di situ, karena tahap wawancara tersebutlah yang bisa meyakinkan dari pihak si pemberi untuk bisa memberikan beasiswa itu kepada kalian. Kemudian jangan lupa untuk tetap berdoa, dikarenakan jalan kesuksesan kalian juga ditentukan oleh doa kalian. Semangat teman-teman 2020 yang akan mengikuti beasiswa Smart Scholarship ini. Jangan lupa untuk menggali informasinya, dan juga jangan sungkan untuk bertanya, dan juga jangan ragu untuk mendaftar beasiswa ini. Believe in yourself, percaya pada diri kalian, your abilities and your own potential, dan never let self-doubt hold you captive, karena you are worthy of all that you dream of and hope for, karena kalian layak atas mimpi dan harapan kalian. Semangat buat teman-teman untuk menjadi Let's Be the Next Smart Scholarship Award tahun 2021. Terima kasih dan sukses selalu ya teman-teman. Kemudian jika ada yang teman-teman ingin bertanya atau yang teman-teman kurang paham atau kurang jelas, bisa juga tanyain ke aku, atau kalian juga bisa juga ngecek di IG dari YPM BRI atau sosial media lainnya, website www.ypmbri.org juga bisa, atau kontak langsung aku juga bisa.
Terima kasih teman-teman. Good luck. Wah, mantep banget tips and triknya. Makasih Mbak Nanda. Tuh teman-teman, tips and trik udah dikasih. Persyaratan dan alur juga udah dijelasin. Teman-teman tunggu apa lagi? Khususnya buat yang semester 2 nih. Jangan sampai nyesel kalau nggak daftar. Apalagi benefit yang didapetin tuh nggak sedikit loh. Sebelum aku tutup, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Mbak Nanda karena udah nyempetin ngobrol-ngobrol dan berbagi ilmu di podcast ini. Terus terima kasih juga buat teman-teman TI karena udah mau nontonin podcast Expo Beasiswa dari episode pertama sampai yang sekarang ini. Pesanku tetap semangat buat nyari beasiswa, jangan pernah patah semangat dan jangan takut untuk mencoba. Saya Fikri Firdaus, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Expo Beasiswa selanjutnya.